Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang menjumpai lagi saudara, dan doa saya, harapan saya, saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia mengiring Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Hari ini saya Yohanes akan bersama dengan saudara kurang lebih beberapa menit ke depan ini secara khusus dalam program Figur. Program Figur ini secara khusus mengajak saudara untuk belajar tentang kisah tentang Yesus Kristus. Baik melalui pengajarannya, sikapnya, cara berpikirnya, perasaannya, bahkan jati dirinya. Saya berharap saudara akan mendapatkan banyak pelajaran dari program ini dan kiranya pribadinya senantiasa memberikan inspirasi bagi kehidupan saudara. Saudara, suatu saat ada seseorang yang datang dengan sangat tergesa-gesa menjumpai temannya. Entah apa yang terjadi, rupanya teman ini datang ke rumah temannya ini untuk mengajaknya untuk pergi ke kantor desa. Untuk apa, saudara? Ternyata temannya mengajak dia untuk membayar pajak. Wah. Dan temannya bilang, oh saya nggak bayar pajak ini. Kenapa? Saya bayar nggak bayar pajak juga. Jalan-jalan juga tetap rusak katanya. Oh gitu ya. Iya, ini buktinya jalan di depan saya rusak ini. Saya sudah bayar pajak juga jalannya nggak diperbaiki. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, rupanya teman ini kecewa. Dia sudah bayar pajak tapi jalannya masih rusak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan kisah yang kadang-kadang terjadi juga di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen kadang-kadang diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita harus lakukan atau tidak. Tetapi pada hari ini, saya mengajak saudara untuk menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang senantiasa memenuhi kewajibannya. Apa yang menjadi kewajiban kita bagi negara, patut kita lakukan. Dan itu menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Jadilah orang Kristen yang baik dengan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan kiranya melalui pelajaran-pelajaran yang akan saya bahas nanti ke depan ini, kita akan belajar dari tokoh yang terkenal. Dia memberikan contoh juga yang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Contoh apa yang diberikan? Mari kita dengarkan pelajaran-pelajaran berikut ini. Saudara, tadi kita berbicara mengenai tentang membayar pajak. Dan sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita bersikap. Mungkin saudara juga sudah membayar pajak dengan baik, atau mungkin kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Tetapi sebagai orang yang percaya, bagaimana kita harus bersikap? Apa yang Yesus Kristus ajarkan terkait dengan hal ini? Ada nggak di Alkitab contoh-contoh, apakah memang betul orang Kristen itu harus bayar pajak? Harus bayar sesuatu yang memang menjadi kewajibannya? Mari, saya akan mengajak saudara belajar dari seorang tokoh. Dia juga mengajarkan hal yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 20-26. Lukas pasal 20 ayat 20-26. Sudah ketemu? Ya, kita tidak akan membacanya, tetapi buka saja dan perhatikan. Kalau kita memperhatikan Lukas pasal 20 ayat 20-26, di bagian tersebut dikisahkan tentang kedengkian, ya. Saudara perhatikan kedengkian para pemuka agama terhadap Yesus. Kedengkian tersebut menyebabkan mereka berupaya dengan berbagai cara untuk menjerat Yesus
agar ada alasan bagi mereka untuk menuduhnya sebagai orang yang melanggar hukum. Nah, saudara, untuk memuluskan rencana tersebut, mereka mengutus mata-mata. Ya, ada mata-mata yang diutus yang berpura-pura sebagai orang yang jujur, dan mereka ini berusaha untuk mendekati Yesus. Tetapi sebenarnya mereka sedang apa? Menjebak Yesus. Mereka berusaha sedekat mungkin dengan Yesus sehingga dengan leluasa mereka bisa berdiskusi dengan Yesus. Rupanya strategi mereka untuk menjebak Yesus segera dilancarkan. Di dalam Lukas pasal 20 ayat 21, mereka mengajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Guru, wah ini luar biasa, guru. Dia mengakui Yesus sebagai guru. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Wah luar biasa. Dia puji-puji, guru dikatakan. Kami tahu pengajaran kamu benar, kami tahu engkau tidak mencari muka, dan engkau orang yang jujur mengajar. Langsung itu kan dipuji-puji dulu. Tapi ujung-ujungnya dibilang, guru, apa diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara, cara yang digunakan oleh orang-orang ini, orang yang berpura-pura ini, sungguh-sungguh luar biasa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mula-mula mereka memuji dan menyanjung Yesus sebagai guru yang perkataannya dan pengajarannya benar. Bahkan mereka memuji Yesus sebagai tokoh yang tidak mencari muka, yang dengan jujur mengajar tentang jalan Allah. Namun setelah menyanjung dan memuji dengan sedemikian licinnya, sedemikian luar biasanya, orang bilang lidah tak bertulang katanya. Mau bilang apa saja bisa, ya. Kemudian mereka menempatkan Yesus pada pertanyaan yang menjebak, seperti dijebak dan dipojokkan. Dengan pertanyaan ini, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara, pertanyaan yang diajukan ini memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi, memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi. Berbahaya, salah-salah jawab bisa berurusan dengan hukum. Kalau sekarang ya bisa berurusan dengan aparat atau pencemaran nama baik atau dianggap melawan pemerintah. Karena jika salah dalam memberikan jawaban, maka dampaknya apa? Bisa dianggap sebagai orang yang memberontak kaisar pada masa itu. Namun kitab suci secara jelas mencatat bahwa Yesus tidak terjebak dengan perkataan licin mereka. Namun sebaliknya kitab suci mencatat dengan kalimat ini, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik, lalu berkata kepada mereka. Dia berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang bertanya tadi, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Kemudian dengan kompak mereka berkata, gambar dan tulisan kaisar. Wah, jadi mereka rupanya sudah seperti padan suara, kompak mereka. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Ya tunggu-tunggu lagi nih, kira-kira ini Yesus bilang apa lagi? Lalu Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya ini bonus saudara. Dia hanya bertanya boleh nggak bayar pajak. Kemudian diminta tunjukkan uang. Gambar dan tulisan siapa di sini? Dibilang gambar dan tulisan kaisar. Kemudian Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini menjadi bagian yang penting dalam pelayanan dan pengajaran Yesus. Skakmat. Wah, ini kalau berdebat langsung skakmat ya, kalau main catur langsung nggak bisa bergerak saudara. Mata-mata yang dikirim oleh para pemuka agama Yahudi langsung mati gaya, tidak bisa bergaya, diam, tidak bisa ngomong apa-apa, tidak terucap sepatah kata pun. Bibir mereka tertutup rapat, bahkan di ayat 26 kitab suci menuliskan, dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Heran mereka, kok bisa ya jawab dengan luar biasa. Saudara, inilah sebuah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi para pengikutnya. Yesus Kristus sebagai guru dan Tuhan telah menyampaikan perintahnya kepada umatnya. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar,
dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, Tuhan Yesus Kristus bukan saja mewajibkan umatnya untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak kepada pemerintah. Lebih daripada itu, Ia pun mewajibkan umatnya untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga kerajaan Allah. Karena itu Ia berkata, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, di dalam Matius 17 ayat 24-27, kitab suci menjelaskan bagaimana Yesus secara konsisten mentaati apa yang menjadi aturan yang telah ditetapkan oleh pemuka agama Yahudi. Secara khusus tentang membayar biaya bait Allah. Jadi zaman dulu ada kita membayar biaya bait Allah, atau istilahnya kita membayar kewajiban kita sebagai anggota. Ia memberikan perintah kepada Petrus untuk membayar biaya bait Allah itu dengan perkataan, bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara, inilah figur Tuhan kita, Yesus Kristus yang saudara ikuti selama ini. Terkait dengan kewajiban sebagai warga negara, secara khusus berkaitan dengan membayar pajak, Ia memberikan perintah, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dengan perintah ini, maka tidak ada alasan bagi kita sebagai warga negara untuk menunggak membayar pajak. Apalagi mengemplang pajak. Kita harus menjadi contoh. Dan sebagai murid Yesus Kristus dan sebagai warga negara yang baik, maka kita patut menjadi contoh di dalam hal ketaatan membayar pajak kepada pemerintah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ikutilah apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan jadilah warga negara yang baik. Sebab dengan demikian, engkau, saudara, akan disebut sebagai murid-muridnya. Kiranya saudara diberkati melalui program ini dan jadilah warga negara yang baik sebagaimana junjungan kita, Yesus Kristus, sudah memberikan perintah, bahkan memberikan contoh bagi kita semua. Tuhan dipermuliakan. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah sesuai kehendak-Mu. Bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan, bentuklah sesuai rencana-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar bersama-sama tentang figur Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia sudah memberikan contoh, sudah memberikan perintah agar kita menjadi warga negara yang baik dimanapun kita berada. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada negara patut kita lakukan. Dan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga kerajaan Allah patut juga kita tunaikan. Dengan demikian, kita akan disebut sebagai orang-orang yang mengasihi Dia, sebagai murid-muridnya menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan, bentuklah sesuai rencana-Mu. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah. Saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus melalui program Figur ini yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau mungkin melalui media-media yang lainnya. Dan kami sangat terbuka jika saudara ada pertanyaan terkait dengan program ini atau mungkin saudara ingin bertanya tentang siapakah Yesus itu, silahkan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa dalam program-program selanjutnya. Terima
kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.